Halo semuanya, balik lagi nih. Geekshy Channel. Oke, kali ini mungkin akan lebih ke Geek Talk sambil ada unboxing tipis-tipis aja. Tipis-tipis ya. Ini di sini udah banyak barang, nanti kita akan bahas beberapa hal. Jadi kita akan bahas sebuah pop culture yang menurut gua ini udah jadi cult juga sih, Gih. Udah jadi cult. Udah jadi cult dan ini mungkin salah satu favoritnya Gigi juga karena Gigi kolektornya juga. Kalau gue jujur suka juga, gue cukup memperhatikan soal pop culture ini, cuman tidak terlalu dalam. Nah, yaitu yang kita mau bahas adalah Godzilla, yang mana kita sudah pernah bahas sebelumnya yang video udah agak lama. Yang bahas ini box set yang ini Showa era. Jadi kita waktu itu bahas Godzilla yang Showa era. Iya, Showa era. Yang kali ini tuh ranah ruang lingkupnya itu seperti apa sih? Sebenarnya ini lebih kayak selebrasi karena nanti kira-kira 4 November tahun 2024 tuh Godzilla atau Gojira kalau di Jepangnya itu 70 tahunnya. Oke. Ini tuh kalau di Jepangnya ya, ini mah mungkin karena kulturnya nggak nyampe ke Indonesia, itu selebrasinya setahunan gitu. Banyak theme park, banyak aktivasi di mana si Toho khususnya itu nge-push 70 tahunnya si Godzilla. Nah, khusus tahun ini itu lucunya, uniknya kita bisa kebagian 2 film Godzilla dari yang Toho Jepang atau Timur punya sama yang legendary atau yang punya Barat punya. Nah, memang salah satu triggernya yang membuat Gigi mau membahas ini selain mendekati anniversary-nya, di kita waktu itu sempat kebagian momentum yang cukup unik ya, ya cukup unik. Itu bagian yang baratnya Godzilla X Kong The New Empire. Kita udah bikin reviewnya, sama yang kemarin lagi heboh di Netflix itu Juli kemarin itu yang Godzilla -1. Mana nih yang mana dikeluarin? Yang ini -1. Ini yang menang Oscar. Ya, ini menjadi salah satu special effect terbaik, visual effect terbaik dari Oscar Academy Awards. Dan ini cukup mencuri perhatian pada waktu itu kemarin. Dan ini adalah Godzilla -1. Ini nanti detailnya nanti saya kasih. Lihat. Jadi kita sebenarnya mau ngambil sudut pandangnya gini, 70 tahun teh evolusinya. Pun intended lah, si Godzilla itu kayak gimana gitu selama 70 tahun ini. Kalau waktu pas video sebelumnya kita hanya khusus Showa. Nah, itu yang Jepang doang ya berarti ya? Sebenarnya Jepang aja yang Showa. Nah, ini tuh mungkin akan banyak nyenggol-nyenggol yang Barat juga ya? Barat juga ya. Kita akan mulai dari mana lagi sebenarnya? Jadi sebenarnya gini sih, kalau teman-teman ini mah Godzilla 101, tapi mungkin ada yang lebih ngerti. Godzilla itu kan sebenarnya awalnya tahun 54. Itu bisa dibilang film pionirnya dari si Toho. Itu sebenarnya dalam menu tuh sebenarnya nggak disebut kayak era-era gitu sih, cuman waktu itu kan kaisar yang berkuasa namanya Hirohito yang menyerah kepada Amerika itu, yang dibom atom. Nah, kita nggak usah bahas itunya. Itu pemerintahan mereka itu disebut namanya Showa. Jadi Jepang itu setiap kaisarnya ganti itu ada nama pemerintahan lah. Mungkin kalau di sini apa ya, kayak kabinet apa gitu. Nah, waktu itu cukup lama tuh si Hirohito, dari 54 sampai kalau nggak salah dia 75. Makanya untuk Godzilla yang pertama 54 sampai 75 tahun 75 berarti kira-kira 21 tahun. Itu lumayan tuh 15 film. Tapi zaman dulu tuh bisa dibilang ya monster biasa gitulah, kusatsu gitulah ya kan. Makanya memang banyak disebutnya era kekaisarannya ya disebutnya kan, karena ini juga di tokusatsu tadi, Kamen Rider, Power Ranger segala macam. Itu disebutnya juga Showa, generasi Showa dan segala macam. Nah, ini mungkin berpengaruh juga Godzilla. Nah, habis itu biasa Hirohito lengser, jadi digantikan oleh anaknya Akihito. Nah, sebenarnya itu tuh Heisei sebutannya. Heisei. Terus habis itu ada periode di mana pergantian abad lah nyebutnya kan, milenium era, nggak pakai nama si pemerintahan kaisar karena kaisarnya masih Akihito. Habis itu Akihito pemain lengser, mulai 2014 ke sini namanya Reiwa. Jadi sebenarnya itu udah ada 4 era si Godzilla ini. Nah, kita kan nggak mungkin akan ngebahas, kalau nggak salah sekarang itu sudah ada kira-kira 42 film. Tapi kan kita nggak mungkin bahas itu semua. Kita bikinnya gini aja, karena kita mau ngebahas yang Godzilla tahun jadulnya, itu pasti di OG-nya gitu, itu tidak bisa terbantahkan lagi, kita udah pernah bahas. Jadi kita lebih kayak gini, teratas Godzilla tuh mengalami evolusi dalam artian nggak cuman hanya karakternya jadi kecil jadi makin besar, tapi dari cara penceritaannya. Nah, itu tuh setiap era itu punya gayanya masing-masing. Mungkin berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi satu gitu. Jadi kita bisa dibilang kalau Godzilla atau Godzilla yang pertama itu kita nggak bisa dipungkiri itu yang memulai semuanya. Kita acungi jempol lah bahwa negara Jepang
bisa menciptakan film kaiju lah ya bahasanya. Dari di mana itu sebenarnya titik sosial juga tentang masalah penggunaan bom nuklir gitu kan. Jadi mereka bisa dibilang baru 9 tahun lepas dari Perang Dunia Kedua, negaranya luluh lantak Hiroshima Nagasaki, tapi dengan cara bikin film Godzilla teh kayak ngasih semangat ke rakyatnya, kita teh bisa bangkit loh sebenarnya. Nah dulu itu Godzilla-nya itu sebenarnya lebih gimana ya? Lebih ke villain sebenarnya. Jadi sebenarnya dia tuh istilahnya sebuah fenomena alam gitu. Pokoknya saya tuh mau menormalkan lagi kondisi keseimbangan alam. Jadi yang ngehalangin saya mau orang baik, mau orang jahat, ya saya hajar aja dengan atomic breath yang terkenal itu. Nah, tapi memang kekurangannya tahu di gaya Showa mungkin ya namanya pionirnya gitu, teknologi masih kurang. Sebenarnya kalau sekarang ditonton sih mungkin keketawaan aja, jadi cheesy jadi sebenarnya filmnya. Pesan moralnya bagus, tapi nggak kena karena mungkin karena anak zaman sekarang khususnya kita mungkin lebih ngeliat visual gitu kan, karena itu kan bisa mendukung penceritaan. Nah, di tahun 54 sama 75 bisa dibilang banyak lah kita udah bahas 5 film yang notabene yang harus kita tonton di tahun itu, tapi kita menghighlightkannya di si Godzilla yang tahun 54. Nah, lucunya itu pas 75 itu berhenti tuh si Godzilla tuh. Dimana bisa dibilang dia tuh hiatus kurang lebih 9 tahun. Makanya pas tahun 84 kira-kira berarti 40 tahun dari 40 tahun yang lalu kan itu tuh keluar Return of Godzilla ini. Ini Return of Godzilla. Literally Return of Godzilla karena ceritanya di tahun 75 ceritanya dimatiin si Godzilla itu teh. Di sini bisa dibilang di revive, dibangkitkan lagi. Nah, ini salah satu bisa dibilang masih ngambil spirit yang sama dengan yang Godzilla tahun 54 tapi dengan teknologi lebih baru. 54 yang mana lagi? 54 yang ini, yang ini gede ini, yang Showa kan. Jadi ini bisa dibilang terasinya lagi menjadi si Return of Godzilla. Aku kalau saya pribadi, kalau teman-teman entry levelnya langsung ke Return of Godzilla juga nggak salah, karena secara gambar berwarna. Karena kan kalau yang di tahun 54 kan hitam putih tuh, jadi kesannya klasik dan memang zaman sekarang memang nggak semua orang suka film monokrom gitu kan. Tapi terlepas itu, kalau teman entry levelnya ke Return of Godzilla bisa aja pas karena untuk relevansinya ke sekarang, setidaknya itu udah berwarna. Ceritanya masih ngambil spirit yang si Showa era, jadi masih adalah masalah komentar sosial dan sebagainya itu, tapi dengan sentuhan teknologi 80. Dari situ bisa dibilang sekarang udah 40 tahun pun juga masih enak kok ditonton dan karakternya si Godzilla-nya tuh bedanya kalau yang di tahun 54 cuma 50 meter, tapi kalau yang di tahun 84 udah nambah tuh 10 meter tuh, mungkin bertumbuh jadi 60 meter. Jadi lucunya Godzilla-nya juga berevolusi secara ukuran gitu. Memang waktu itu belum CGI kayak sekarang, masih tetap pakai kostum. Tapi setidaknya secara nyajiannya, secara filmografinya lebih modern. Terus kalau teman-teman misalnya kita itu namanya itu film pertama di Heisei era ya, tahun 84. Nah, ternyata pas akhirnya Heisei era tuh kira-kira tahun 94-95 si mereka tuh ngeluarin lucu nih. Ini tuh sebenarnya bisa dibilang mungkin Guillermo del Toro tuh terinspirasi Pacific Rim karena nonton film ini nih mah. Estimasi aja karena sebenarnya ada film judulnya Godzilla lawan Space Godzilla di tahun 94, 30 tahun lalu itu. Ceritanya si Godzilla ketemu kembarannya tapi yang kosmik. Jadi dari luar angkasa namanya Space Godzilla. Nah di situ tuh lucunya manusia itu juga teh naikin namanya kayak robotan gitu, kayak robot-robotan namanya Moguera. Itu nanti bisa ditampilin. Itu teh ngebantu si Godzilla buat ngelawan Space Godzilla. Nah di sini lucu peran bergeser peran Godzilla jadinya mulai jadi pelindung bumi karena ternyata ada ancaman dari luar namanya Space Godzilla yang bisa dibilang mereka kembaran lah. Cuman beda lahir di semesta yang lain aja gitu. Nah di situ si Godzilla Space Godzilla itu dulu bisa dibilang tahun 94 box office-nya lah gitu. Memang secara penceritaan jadinya kurang. Memang bagi saya pribadi mungkin teman-teman bisa komentar juga dibandingkan sama yang 54 sama 84 secara cerita memang kurang. Tapi secara spektakulernya untuk tahun 94 ya secara lah 10 tahun kemudian kan jadi lebih bagus gitu. Nah, si Godzilla Space Godzilla itu akhirnya menampilkan bahwa sebenarnya Godzilla juga teh ada tandingannya gitu. Dia tuh nggak hanya king of monster atau rajanya para kaiju gitu kan. Ternyata ada yang bisa nandingin dia sampai akhirnya manusia pun juga
dengan device namanya Moguera ngebantuin dia juga gitu. Oke. Misalnya Godzilla ternyata tidak bisa sendirian, dia juga butuh bantuan manusia. Di situ udah mulai bergeser kan? Dan berkembang juga penceritaannya, nggak berpusat di Godzilla doang. Nah, sebenarnya masuk ke jam ke-8, literally jam ke-8 itu di Millennium Era itu saya nggak tahu mereka mau ngambil tone-nya apa. Filmnya teh sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi lebih nggak konsisten. Oke. Jadi kalau di Millennium Era itu dia tuh meniadakan kontinuitas film-film sebelumnya. Kayak mulai baru dong. Mulai baru. Oke. Itu teh tahun 98, makanya aku kesel pisan. Ini sebenarnya love or hate relationship itu di film Godzilla yang tahun 98 ini. Loh, ini kan Barat punya kan? Nah, jadi dulu itu ceritanya dia tuh kerjasama dengan Barat. Dikiranya bolehlah dipinjemin sama si Toho. Kan teknologi Barat mungkin lebih maju kali ya. Jadi moga-moga bisa. Nah, jadi PTB tapi jadinya nggak konsisten tuh. Sebenarnya entry lumayan, perkenalan ke dunia Barat dengan Godzilla, tapi kalau di sini jangan disebut Godzilla, Zilla sih. Emang karakternya juga disebutnya Zilla, nanti ditampilin juga gambarnya, tampilannya beda banget karena dia dari kadal, bukan dari iguana kan, bukan dari dinosaurus. Iguana yang kena radiasi kan? Kena radiasi kan, intel lagi. Ini teman-teman pasti tahu sih, dan memang dibilang jelek enggak ya? Sebenarnya enggak, love or hate relationship. Kalau saya sih suka-suka aja gitu. Cuman mungkin buat penggemar yang purist Godzilla, itu apa gitu ya? Apa gitu. Nah, di sini akhirnya nge-trigger siapa? Godzilla-nya Jepang bikin, bisa dibilang bukan tandingan sih, lebih kayak jawaban ini loh kalau yang bener tuh gini nih. Benernya. Dia tuh sebenarnya ngerilis pas tahun 2004 itu si Godzilla Final Wars gitu. Ini literally 50 tahun anniversary-nya Godzilla yang 54. Ngeri gini covernya. Jadi ini Final Wars, semua monster dikeluarin. Ini literally kayak Royal Rumble gitu. 50 tahun anniversary-nya Godzilla dari orang Jepangnya dibikin Final Wars, dan ini mengambil kontinuitas dari yang film-film sebelumnya. Jadi seru kalau Amerika meniadakan kontinuitasnya, tapi Jepang sambungin lagi nih. Jadi akhirnya wah mulai kelihatan nih, secara kualitas CGI tetap kalah, tapi setidaknya sebagai purist penggemar kaiju atau Godzilla terpuaskan lah. Apalagi semua karakter ikoniknya Godzilla, si Gigan, si King Ghidorah, Son of Godzilla, si Ebirah, si King Caesar dikeluarin semua. Jadi misalnya ini benar-benar Royal Rumble. Ya kayak nonton Smackdown gitu lah, tapi karakternya karakter monster semua gitu. Dan di Final Wars itu literally tribute 50 tahunnya ke Godzilla. Nah, kita fast forward 2014. Nah, ini akhirnya Amerika menebus kesalahannya. Hollywood lah, kita jangan nyebut Amerika, Hollywood, di mana akhirnya Legendary atau Warner Bros ngambil lisensi dari Toho, bikin bisa dibilang sampai sekarang sih menurut saya salah satu iterasi Godzilla terbaik itu yang tahun 2014. Ini saudaranya nggak kaleng-kaleng lah, si Gareth Edwards yang bikin Rogue One kan. Jadi dia ngebikin film ini itu dengan cara teman-teman tuh suspense gitu ya. Jadi si Godzilla itu hanya dimunculin dikit-dikit. Kayak nonton Jaws ya gitu. Dari situ kita nonton bareng waktu itu ya. Kita rame-rame nobar lah, bener-bener terkesan. Akhirnya adalah iterasi Hollywood yang bener-bener menghormati si source materialnya gitu. Akhirnya di sini sukses banget, bisa dibilang box office juga. Legendary dan Toho akhirnya ngejalin kerjasama dengan erat gitu. Dan nanti kita bisa lihat akhirnya ada film Godzilla vs Kong, sama nanti akan kita bahas si dua itu, si Godzilla Minus One sama si Godzilla X Kong The New Empire. Itu sih kalau secara kita udah cover di mana yang tadi terakhir 2014 itu Rewa era. Jadi dari Showa, dari Heisei, dari Millennium sampai Rewa udah kita cover semua gitu. Iya. Cuman memang ada dilematisnya, satu sisi kenapa nggak tayang di Indonesia aja gitu yang versi Jepang, yang Minus One. Yang Minus One. Bahkan 7 tahun sebelumnya yang Shin Godzilla nih, saya pakai bajunya Shin Godzilla. Itu tuh kan bagus banget ya scene, tapi kayaknya mungkin ada sebuah kerjasama dengan distributor di sini, dimana kalau tahun itu ada yang versi Hollywood dia nggak boleh barengan. Oh iya. Karena akan tarik-tarikan gitu kan. Secara ya bisa dibilang kalau purus yang Gojira ya pasti ngejar yang versi Jepang, walaupun bahasanya harus disulis suara atau didubbing atau diterjemahkan. Sedangkan secara orang langsung bisa nerima tuh yang versi Hollywood kan, pasti ngomongnya bahasa Inggris kan, orang itu bahasa internasional gitu. Jadi di sini tuh mungkin
akhirnya tahun ini itu caranya ya udah yang Godzilla Minus One rilisnya di streaming di Netflix, tapi untuk yang Godzilla X Kong The New Empire rilisnya di bioskop. Dan sebagai penggemar kaiju, apalagi saya pribadi, I don't care, yang penting mah ada film monster aja istilahnya. Nggak perlulah mau pure Jepang lebih baik atau Amerika lebih keren soal CGI, kita dikasih film monster tuh makan enak lah istilahnya kalau tahun ini, jadi bisa menolak kenikmatan yang dikasihkan. Karena gitu. kita sempat bahas juga punya karakteristik masing-masing. Jadi jangan sampai ini bagus mana karena pendekatannya beda ya. Walaupun memang yang Godzilla yang franchise sekarang juga sudah lebih menghargai tadi. Iya. Gitu. Nah, ini kita akan langsung mulai dari mana Gigi? Minus One dulu aja. Nah, ini gue juga baru lihat sebenarnya yang Gigi punya ini. Ini jadi apa gini? Jadi ini tuh edisi Amazon Jepang eksklusif. Ini sama sebenarnya. Sama. Tapi Amazon Jepang eksklusif kebagian ada steelbooknya. Ini yang nggak rilis di mana-mana. Steelbooknya si Godzilla Minus One ini minus color yang hitam putihnya. Ini yang minus one-nya. Jadi kita tuh dapat 2 versi film. Dan by the way di Netflix baru rilis yang black and white. Black and white nanti teman bisa nonton. Nah jadi istilahnya kita kalaupun nggak beli fisiknya ada lah di streaming. Cuman memang ini khasnya dari Amazon. Ini teman-teman kalau misalkan mau minta videonya lebih detailnya, komen aja nanti kita bikin video khusus. Dan ini mah ini kosongan. Oh, kosong. Kosong karena isinya di sini. Jadi nanti disknya itu ngambil dari sini. Si steelbooknya itu bonusnya, tapi hanya eksklusif di. Jadi ini dapat ini. Dapat segini. Oh, ini satu gitu. kirain ya. Gini, jadi segini. Memang nih harus dibuka. Ini kan si Godzilla-nya dapat 4 disk, tinggal dimasukin nanti ke dalamnya masing-masing. Ini memang nggak mau dibuka nih? Hah? Memang nggak mau dibuka. Kalau mau di, ya makanya nanti, teman. Kalau komen nanti dibuka lah. Nah, isinya ada apa sih coba? Ada, nanti teman-teman bisa ngeliat ada 4K yang versi Godzilla Minus One, Blu-ray biasa yang versi Godzilla Minus One, Blu-ray yang Godzilla Minus Color, sama satu Blu-ray khusus bonus features. Sama dapat artwork kayak gini. Sama dapat ini tuh kalau teman-teman udah nonton tuh ini quotes di filmnya lah. Teman-teman bisa di zoom dengan Google Lens. Ini tuh ada arti-artinya, ini sebenarnya quotes di filmnya. Oh iya. Ada ini mah akrilik ya? Ininya akrilik standnya itu buat si steelbooknya, ini tuh akrilik stand. Oke udah. Nah, jadi ini buat naruh steelbooknya. Komen ya gitu. Nah, ini sebenarnya mah ini, tapi teman-teman gak usah berkecil hati, sebenarnya di streaming ada. Cuman ini bagi seorang kolektor mah holy grail gitu. Keren banget ini, sumpah. Dan ini lucunya little touch gitu di ininya aja ada nih logo Godzilla-nya gitu. Nah, ditambah gitu baru datang ya. Pokoknya mah fresh karena rilis barusan pisan ini yang ini juga teman-teman boleh request lah, tapi ini kayaknya mah nggak apa-apa dibuka mah karena ini juga jujur gue sayang sih. Nanti kalau teman-teman mau komen ya. Soalnya pasti lu bakal buka juga kan? Masih bakal buka. Isanya mah pengen nonton, tapi kan masih lagi ada di Netflix, jadi nonton Netflix. Kalau ini sebenarnya ini yang versi si legendary-nya. Nah, ini mah Hollywood. Nah, ini kebetulan saya pesennya apa ternyata datang bukan yang itu. Karena kehabisan. Jadi ternyata ini kan film terlaris ketiga tahun ini sampai tahun ini. Ada 3 desain, bro. Saya kebagiannya desain yang pertama yang saya pengen nggak kebagian, malah kebagiannya yang desain yang lain. Tuh. Oke. Nah ini. Nih, tapi ini ada judulnya GXK ya, mungkin gaya-gayaan gitu ya. Ini belinya di Hong Kong soalnya nggak masuk ke Indonesia. Ada 3 desain, nanti teman-teman bisa ini yang desain namanya Fight. Ada yang Fight, ada yang Rise, sama ada yang Unite. Beda-beda desainnya, kalau filmnya sama aja. Itulah kekurangannya kalau Hollywood di pisan eksploitasi gitu kan. Jadi ini kalau Jepang tuh begini banget nih. Kayak kalau misalkan rilisan Jepang tuh kayak kita kalau yang terakhir tuh yang Kimi no Nawa. Maksudnya gini variatifnya, kalau bule tuh gini nih. Apa sih lu? tapi biasanya steelbook karena lebih eksklusif jadi jatuhnya gitu sih. Sebenarnya ini, tapi kalau teman-teman mau ini ngelihat ada belakangnya loh ini. Siapa tahu teman-teman mau ngeliat apa sih ini belakangnya gitu, tapi untuk tampilan depannya karena ceritanya mereka kerjasama si Godzilla sama Kong kan, jadi kelihatan nih pakai apa nih. Ini udah di Netflix sih? Belum ada, tapi kayaknya kalau nggak salah akan datang di HBO Go. Oh iya. Karena kan Warner Bros. Ya secara ini aja lah, kita bandinginnya mah steelbooknya aja. Biar peer to peer. Lah, kalau sama yang itunya pasti lebih eksklusif yang Jepang. Nah untuk ininya sih
ya gimana sih kalau menurut secara desainnya? Kalau aku pribadi untuk desain, coba lu dulu gitu. Kalau saya sih lebih suka yang Hollywood sih. Oh, oke. Mungkin secara desain lebih komersil ini kan. Lebih komersil ya. Kalau ini tuh artistik banget. Artistik ya. Idealis gitu. Idealis gitu. Cuman kalau ini yang depannya belakangnya jadi depan malah keren yang ini. Nah. Ini belakangnya. Ini belakang. Oh, tapi keren ini gitu pada gitu. berarti kita punya style berbeda gitu kan. Tapi ini aku suka banget sih ini mereka ternyata terus warnanya karena jadinya satu tone color dengan si yang ini. Iya, kalau ini udah. Nah, ini memang gaya desainnya kita udah pernah bahas juga emang kayak gini. Emang kayak gini main-main warna merah, oranye gitu. Merah teh Godzilla-nya. Si Kongnya yang warna kuning. Nih. Yang biru tuh siapa waktu itu? Ini ada Godzilla-nya ya. Biru malah Godzilla-nya. Ini pernah kita bahas juga unboxing-nya ya. Unboxing-nya malah ada nih. Nih, maksudnya ini mah kita buka aja. Nah, tuh kalau gini mah gini. Jadi ada gradasinya gitu. Permainan warnanya lebih vibrant. Kalau gitu. Hollywood tuh vibrant banget. Iya, gitu. Jadi aku senangnya tahun ini tuh Kaiju Fans tuh eating good banget lah, kita dapat pendekatan ala timur atau Asia tapi dikasih juga makan enak dengan gaya barat atau Hollywood gitu. Jadinya yang nggak terlalu purist, yang nggak terlalu mentingin, tapi jujur teman-teman udah pernah nonton yang versi -1 atau versi yang Hollywood, boleh komentar lebih suka yang mana. Tapi kalau sekarang sih jujur saya lebih suka -1 karena -1 itu literally ngambil spiritnya si yang Gojira tahun 54. Jadi kemanusiaannya teh humanis banget lah. Dan itu tadi kita udah sempat mention dia menang special effect dengan budget yang minim 15 juta dolar. Nah, itu yang sempat jadi bahasan juga di mana-mana. Gue juga sempat diskusi sama teman-teman gue bahwa kok bisa gitu. Karena dan bahkan sampai saudaranya pun juga jadi ikutan bagian ngerjain VFX-nya juga demi menghemat biayanya gitu. Karena kalau dikasih ke orang lain lagi mungkin nambah waktu, nambah biaya gitu kan. Itu sih paling sih kalau teman-teman mau lebih detail, mau di unboxing atau mungkin mau membahas Godzilla-nya lebih detail lagi, boleh. Nah, tapi ini karena kan ini kita agak sedikit rangkum. Kita agak rangkum aja karena kita melihat momentum GXK sama ini. Apalagi itu aja sih fakta-faktanya. Paling sih teman-teman jangan ragu kalau mau ngikutin Godzilla dari yang era apapun bisa kok. Memang ada yang agak cheesy, ada yang agak apa sih, cuman nikmati aja karena sebenarnya ikonnya Godzilla itu sih yang kuat sih. Jadi dia tuh kadang jadi anti-hero, jadi hero, jadi villain. Jadi situ tuh kayak seru aja gitu, kayak dia tuh tampil di layar aja udah teriak dengan musik khasnya itu juga udah bikin hati seneng aja gitu. Padahal ceritanya bapuk, ceritanya nggak jelas, karakter manusianya cuma ngomong 1-2 kata gitu kan, tapi ya seru lah. Itulah mungkin feelingnya si Godzilla tuh di situnya. Karena gitu. Memang gue juga dari terakhir nonton yang GXK gue kan nggak terlalu ngikutin, jadi gue kayak ya udahlah hari-hari gitu, kayak rada-rada setengah hati. Cuman setelah gue agak dalemin, layer kekaryaan itu banyak menurut gue. Mungkin itu karena background Jepangnya kali ya, kayak ternyata di lagu pemanggilannya Mothra tuh itu ada bahasa Indonesia, kayak gitu. Itu karena terinspirasi dia pernah ke Indonesia, kayak gitu-gitu. Ternyata ada fakta-fakta itu yang membuat menurut kalau gua ketika layer karyanya jadi banyak, jadi berlapis gitu, jadi menarik buat ditonton gitu. Ya, jadi Jepang tuh lucunya gitu, ngasih simbologi akhirnya kita pas nonton berkali-kali, baru kebayang gitu kan. Ya mungkin ya itu tadi sih, mungkin teman-teman bisa punya preferensi akan nonton dari yang mana dulu, apakah kuat dari yang jadulnya siapa tahu teman-teman penggemar film klasik yang Showa era sangat pas, atau yang Heisei era bisa punya aja lagi si anjir lu. Itu jadi kalau yang Godzilla sih ada 4 era itu, tapi mau mulai dari era manapun nggak ada salahnya kok. Tapi kalau nanya yang ke puris pasti langsung ngasih list yang terbaiknya. Kalau saya peduli setan, semuanya suka saya mah, cuman memang ada yang tidak berkesan, ada yang berkesan banget, itu aja. Dan tadi yang saya sebutin tadi itu bagi saya yang berkesan. Mungkin nanti teman kita ini si Pandega Putra mau cobain nonton yang sendiri di waktunya dia, senggangnya dia, mungkin nanti akhirnya dapat pencerahan. Karena ternyata surprisingly GXK teh ya enjoy gitu, kita nontonnya gitu kan, monster flick gitu aja, nggak usah dibanyak pakai pikiran gitu kan. Itu sih paling
kali ini kita mau 70 tahun Godzilla sih itu sih yang bisa kami rangkum gitu. Ya, sekali lagi tonton kalau misalkan mau bahas lebih dalam lagi Godzilla. Karena ini sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas ya. Masih banyak. Dia kan juga sebenarnya punya kayak traits atau villain khasnya gitu kan yang ya aduh kalau dibahas bisa 2 jam kali. Maksudnya kita hanya ngambil yang khas-khasnya aja nih kayak Mechagodzilla, kayak Ghidorah. Dan Mechagodzilla maksudnya musuh-musuhnya pun khususnya menurut gua Mechagodzilla jadi ikon juga. Iya, jadi ikon gitu. Nah, lucunya nih ada ini mah tambahan aja yang film ini Godzilla against Mechagodzilla sama Godzilla Tokyo SOS nih film di Millennium Era tapi bersambung. Jadi ini gitu kayak part 1 part 2-nya. Jadi lucu makanya Millennium Era teh enggak puguh gitu. Jadi bisa dibilang nggak punya pegangan dan mereka juga bisa saing cuma dari tahun 98 sampai 2004 hanya punya waktu 6 tahun. Jadi nggak selama si Showa, Heisei atau sekarang mungkin Rewa udah jalan dari 2014 udah 10 tahun kan. Dia paling sebentar si Millennium Era itu gitu. Tapi untuk sekarang nonton sih masih relevan aja gitu. Itu aja sih paling kalau teman-teman mau mulai gitu. Ya, itu sih itu. Apalagi sekarang tahun ini 70 tahun waktu yang tepat untuk memulai gitu. Iya. Momentumnya gitu. Oke, paling gitu ya. Paling itu. Teman-teman kalau mungkin ada fakta-fakta lain atau mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Iya. Ya. Teman-teman misalnya malah lebih ngerti lagi boleh juga share info di bawah. Oke, kayaknya teman-teman kayak gitu aja. Thank you udah nonton. Ini mungkin agak sedikit panjang videonya. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.